Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Karmila, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD IT Mutiara Hati, Kota Payakumbuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran merupakan bagian berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, dan juga menjadikannya mandiri. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Dalam pembelajaran sebelumnya, saya hanya fokus mentransfer materi pelajaran saja dan kurang memahami karakter peserta didik, sehingga pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru. Dan saya juga lebih mementingkan penilaian dari segi kognitif. Apabila nilai anak sudah mencapai KKM, maka saya menganggap tujuan pembelajaran sudah tercapai. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya masih kurang tepat. Saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada penilaian kognitif saja, namun juga pada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebuah objek dalam pembelajaran, tapi sebagai seorang guru kita harus menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran, sehingga kita dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kodratnya, sehingga mereka bebas berekspresi, berpendapat, dan bebas berkreasi. Dengan demikian, seorang guru hanya berperan sebagai fasilitator atau penuntun dalam pembelajaran, dan guru juga harus mempelajari karakteristik peserta didik agar bisa menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru, kita juga harus ikhlas dan sabar dalam mengajarkan anak, sehingga kita dapat menuntun murid kita sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas setelah mempelajari modul 1.1 antara lain, yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan yang berpusat pada murid. Yang kedua, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalankan komunikasi yang baik. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid dan disesuaikan dengan kodrat alam dan perkembangan zaman. Yang keempat, yaitu menuntun murid dalam pembelajaran sehingga dapat mengembangkan potensinya, minat, dan juga bakatnya. Yang kelima, memberikan penilaian dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor, termasuk juga penilaian spiritual, sosial, dan budayanya. Yang keenam, selalu mengadakan refleksi pembelajaran setelah melaksanakan pembelajaran dengan bantuan anak dan juga teman sejawat. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat menginspirasi para pejuang pendidikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.